Mendengar kata-kata Qin Chen, semua orang yang hadir menjadi bersemangat. Qin Chen sebenarnya mengatakan bahwa membuka segel di sini tidak terlalu sulit, yang tidak diragukan lagi merupakan kabar baik yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk semua orang. Kakak Ming, apa yang kamu katakan itu benar. Guilong Guizhu tidak sabar untuk berbicara. Wajahnya memerah, itu terkait apakah mereka bisa pergi dari sini. Bahkan ekspresi leluhur gargoyle menjadi gelisah, dia telah mengalami zaman kuno, dan bahkan Kaisar Semu yang memimpin mereka saat itu tidak berani mengucapkan kata-kata itu. Hanya cacing hantu pemangsa jiwa dan penguasa penjara hitam yang tampak bersemangat, tetapi mereka tidak memiliki terlalu banyak kejutan. Berdasarkan pemahaman Qin Chen sebelumnya tentang pola rahasia aula, itu sangat mungkin. Qin Chen tersenyum, apakah saya harus berbohong kepada semua orang? Saudara Ming, jika Anda benar-benar dapat menembus pola rahasia segel, kami semua akan mendengarkan Anda. Guilong Guizhu bergegas maju dan berkata. Yang lain juga mengangguk satu demi satu. Pada saat seperti ini, jelas tidak ada yang punya pendapat lain. Hanya wajah Jia Luo Mingzu yang sedikit jelek. Kakak Jia Luo, terus aktifkan segel pola rahasia ini, aku harus mengamati dengan hati-hati lagi, yang terbaik adalah kamu dapat menandai beberapa node yang kamu biarkan semua orang menyerang sebelumnya. Qin Chen menoleh untuk melihat Jia Luo Mingzu. Wajah Jia Luo Mingzu kembali normal di beberapa titik, dan buru-buru berkata, oke. Qin Chen menoleh untuk melihat leluhur hantu batu lagi, Saudara Xixiang, Anda juga memiliki pemahaman tentang pola rahasia ini, tolong bantu saya memperbaiki itu tunggu sebentar. Nenek moyang hantu batu mengangguk, meskipun dia masih memiliki keraguan tentang apa yang dikatakan Qin Chen, tetapi saat ini dia hanya bisa memilih untuk mempercayai Qin Chen. Ledakan. Jia Luo Mingzu mendesak segel hitam besar untuk terus jatuh. Segera, segel pola rahasia di depan tampak semakin jelas, dan segel pola rahasia perlahan-lahan beredar. Jia Luo Mingzu segera menunjukkan node yang dia minta untuk diserang semua orang, dan leluhur gargoyle mengangguk, menunjukkan bahwa dia benar. Dan persepsi Qin Chen benar-benar diam di segel pola rahasia. Sinar cahaya ini adalah segel luar angkasa, dia yakin akan hal itu begitu dia datang, tetapi Qin Chen menjadi semakin terkejut semakin dia melihatnya, keterampilan menyegel garis rahasia benar-benar terlalu besar. Selain itu, Qin Chen terkejut menemukan bahwa istana dan aula ini benar-benar mungkin merupakan bagian dari alam semesta, karena metode yang digunakan untuk pola rahasia penyegelan ini pasti merupakan metode alam semesta. Meskipun cara pembentukan pola di dunia serupa, cara pembentukan pola di tempat yang berbeda memiliki ciri khasnya masing-masing, pola pembentukan di dunia bawah dan laut kosmik secara alami memiliki perbedaan, tetapi struktur segel pola rahasia di depan Anda di banyak tempat, sekilas terlihat bahwa metode larangan di laut alam semesta digunakan. Ini juga karena Qin Chen telah melihat dan merasakan terlalu banyak struktur susunan dalam hidupnya, terutama di wilayah Bintang 13 Selatan. Qin Chen juga telah melihat sarana penahan jurang di Aula 10 Kesengsaraan. Namun, jika Anda mengenalinya, Anda akan mengenalinya, dan masih agak sulit untuk benar-benar memecahkannya. Qin Chen memejamkan mata, memegang pedang berkarat misterius di tangannya, dan dengan lembut mengaktifkan kekuatan di pedang berkarat misterius. Dengan suara berdengung, nafas unik menyebar ke seluruh tubuh Qin Chen. Dalam sekejap, Qin Chen merasa bahwa dia sangat akrab dengan pola misterius di depannya. Persepsi segel telah menjadi lebih dari beberapa kali lebih kuat. Perasaan yang sangat transparan langsung meresap ke seluruh tubuh Qin Chen. Selain itu, mata ciptaan Qin Chen perlahan mekar di antara alisnya, dan cahaya tak terlihat bertahan, menutupi segel pola rahasia di depannya dalam sekejap. Qin Chen mengeluarkan suara terkejut. Pada saat ini, dia terkejut menemukan bahwa sinar cahaya segel hitam di depannya hanyalah puncak gunung es dari segel pola rahasia. Segel pola rahasia di sini dan segel pola rahasia seluruh aula istana harus dihubungkan bersama-sama, artinya, jika Anda ingin lulus menyerang segel pola rahasia di depannya dan menghancurkannya secara paksa adalah metode yang paling rumit. Dengan cara ini, paling banyak hanya sebagian kecil yang bisa dibuka,
tetapi lorong itu akan segera dipulihkan, dan bahkan tidak terlalu banyak orang yang bisa masuk, setidaknya ada begitu banyak master area terbatas yang hadir, pasti mereka semua tidak bisa masuk ruang tertutup ini. Jika Anda ingin membukanya dengan lebih baik, atau membiarkan lebih banyak orang memasukinya, Anda harus mulai dari pola rahasia di pinggiran aula segi 8 dan menyebar ke tengah segel pola rahasia di platform batu, panggung akan benar-benar terbuka. Yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa simpul pola rahasia yang diserang Jia Luo Mingzu tampaknya telah diserang sebelumnya. Mungkinkah simpul yang diserang oleh kuasi kaisar saat itu? Qin Chen berpikir, itu benar, simpul pola rahasia yang diserang oleh Jia Luo Mingzu adalah titik dasar yang paling mudah dilihat dari segel pola rahasia ini. Apakah itu mantan kuasi kaisar atau Jia Luo Mingzu? Mereka semua adalah pembudidaya hantu dunia bawah. Itu sudah menjadi batas untuk dapat melihat simpul-simpul ini pada segel pola rahasia ini. Setelah benar-benar melihat melalui segel pola rahasia di depannya, Qin Chen menarik pandangannya. Kakak Ming, apa kabar? Guilong Guizu sangat mengagumi Qin Chen saat ini, dan segera melangkah maju untuk bertanya. Tidak masalah untuk memecahkannya. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh, tapi jika Anda ingin memecahkan batasan pola rahasia ini, Anda perlu menggunakan beberapa hal, dan saya tidak punya cukup di sini. Apa yang dibutuhkan Saudara Ming? Buka saja mulutmu, ada begitu banyak dari kami di sini yang tidak percaya bahwa kami tidak bisa mendapatkan cukup dari apa yang kamu butuhkan, Saudara Mingzu. Leluhur hantu naga segera berkata, menurutmu begitu? Selama Brother Mingzu benar-benar dapat membuka segel pola rahasia dan membiarkan kita memiliki kemungkinan untuk pergi dari sini, apapun yang diinginkan Brother Mingzu, aku, penguasa neraka, tidak akan pernah cemberut. Itu benar, Saudara Ming, buka saja mulutmu. Nenek moyang buaya virtual dan yang lainnya juga berkata satu demi satu. Semua orang yang hadir berkata dengan bersemangat, apa artinya mengambil sesuatu dibandingkan bisa pergi dari sini? Yang mereka khawatirkan sekarang bukanlah mereka enggan untuk mengeluarkannya hal-hal, tetapi Qin Chen ingin apakah mereka punya sesuatu. Qin Chen mengangguk dan berkata, untuk memecahkan segel pola rahasia ini, saya perlu mengatur beberapa bendera formasi, tetapi bahan terpisah tingkat atas yang perlu digunakan untuk mengatur ini bendera formasi harus menjadi bahan terpisah teratas di dunia bawah. Saya tidak tahu apakah Anda punya tidak. Meskipun Qin Chen membunuh pemilik makam Dewa Kematian dan yang lainnya, dia benar-benar tidak memiliki banyak bahan terpisah tingkat atas dari dunia bawah di tubuhnya, jadi dia hanya bisa menyempurnakan beberapa formasi bendera. Dengan begitu banyak orang kuat, Qin Chen percaya bahwa pasti ada banyak bahan supernatural pada orang-orang ini. Terlebih lagi, dia juga mencoba untuk memecahkan batasan samar untuk semua orang, jadi akan aneh jika tidak mencari meskipun tidak banyak hal baik pada dirinya, masih ada beberapa bahan lepasan teratas. Mendengar kata-kata Qin Chen, Guilong Guizu tidak ragu sama sekali. Dengan lambaian tangannya, banyak materi muncul di depan Qin Chen, hampir semuanya adalah materi aneh dari dunia bawah. Keluarkan beberapa bahan tingkat atas bahan dunia bawah. Hanya dalam sekejap, ada banyak materi tingkat atas di dunia bawah di depan Qin Chen, yang terburuk adalah yang terlepas, dan beberapa yang paling berharga bahkan memiliki yang terlepas. Jika bahan semacam itu ditempatkan di alam, masing-masing sangat berharga dan dapat ditukar dengan banyak sumber daya, tetapi semua orang yang hadir mengeluarkannya tanpa ragu-ragu. Sangat tidak berguna bagi mereka untuk menyimpan bahan-bahan tingkat atas ini di tubuh mereka. Mereka telah terjebak di tanah terlantar selama ini. Tidak ada penyuling di tanah itu, dan bahan-bahan ini telah ditumpuk di harta luar angkasa mereka untuk diakumulasikan, debu. Dalam sekejap mata, ada tumpukan bahan yang menakutkan di depan Qin Chen, yang membuat Qin Chen diam-diam meratapi kekayaan yang kuat di tanah terlantar, dan dia tidak pernah menolak untuk datang, dan mengumpulkan semua bahan ini ke dalam harta luar angkasa. Selain bahan top ini, aku juga butuh jejak asalmu. Setelah menyimpan bahan-bahan itu, Qin Chen berkata lagi. Asal. Semua orang terkejut. Kakak Mingzu, untuk apa kamu menginginkan asal ini? Seseorang bertanya dengan ragu.
Yang lain juga menunjukkan keraguan, jika bahan tingkat atas digunakan untuk memperbaiki tanda arai, mereka tidak tahu mengapa itu sumbernya. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya. Tujuan meminta jejak asal Anda adalah untuk mengintegrasikan asal Anda ke dalam bendera arai yang disempurnakan, karena saya membutuhkan semua orang untuk memobilisasi bendera arai bersama-sama nanti. Setiap orang memiliki bendera arai eksklusifnya sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk mengaktifkan dan memecahkan segel pola rahasia. Dimurnikan menjadi bendera arai." Semua orang sedikit mengernyit. Asal-usul setiap orang mewakili cara keteraturan yang telah mereka kembangkan sendiri, meskipun sulit bagi orang lain untuk benar-benar memahami cara keteraturan mereka melalui jejak asal-usul ini, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa tabu. Dengan cara ini, jika Anda memiliki keraguan, saya akan memperbaikinya terlebih dahulu, dan kemudian lepaskan sedikit saat Anda membutuhkannya. Qin Chen tidak berbicara omong kosong, pertama mengatur batasan, dan kemudian langsung mengambilnya keluar dari batasan bahan mulai disempurnakan menjadi bendera formasi. Meskipun metode pembentukan dunia bawah agak berbeda dari laut alam semesta, sering mengarah ke tujuan yang sama dengan rute yang berbeda, Qin Chen pada awalnya agak asing, tetapi segera ia berhasil menyempurnakan bendera formasi pertama. Berjalan keluar dari batasan, Qin Chen memegang bendera formasi dan berkata kepada Poilong Guizu, "Saudara Poilong, tolong integrasikan sedikit dari asalmu sendiri ke dalam bendera formasi ini." Poilong Guizu ragu-ragu, tetapi mengangguk dengan cepat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sebuah asal ditampilkan langsung olehnya dan digabungkan menjadi bendera formasi di tangan Qin Chen. Qin Chen segera mulai menyempurnakan dalam tampilan penuh. Setelah beberapa saat, selesai bersenandung. Sinar cahaya yang tak terlihat berkedip-kedip, dan segera Guilong Guizu merasakan hubungan naluriah antara dirinya dan bendera formasi di tangan Qin Chen. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, bendera itu langsung mendarat di sudut aula segi 8. Ketika bendera larik ini jatuh, pola rahasia dari seluruh aula segi 8 langsung menyala, seolah-olah telah diaktifkan, dan segera redup lagi, dan bendera larik ini juga menghilang dari pandangan semua orang. Tapi Guilong Guizu, dengan mengandalkan sinar asalnya sendiri, masih bisa melihat lokasi bendera formasi.